Kembali disergap pemirsa di kawasan Kota Bekasi yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Ternyata masih saja ada warga yang nekat menggelar pesta dangdut. Sejumlah warga dan penyanyi tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Karena tidak ada izin, pesta dangdut ini dibubarkan oleh polisi. Video amatir merekam pesta dangdut yang digelar saat acara pernikahan warga di wilayah Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironis, pesta dangdut digelar selama 2 hari 2 malam di tengah kondisi Kota Bekasi yang kembali masuk zona merah penyebaran COVID-19. Dalam video amatir terlihat sejumlah warga dan penyanyi dangdut tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan karena tidak memiliki izin. Polisi akhirnya membubarkan pesta dangdut ini. Hanya untuk menikah saja. Oh, berarti kalau untuk hiburannya nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ngeluarin izin untuk adanya hiburan. Terus bisa ditindak nggak, Bu? Untuk sementara, ya mungkin nanti dari ini ya kita hanya membubarkan saja kemarin. Polisi akan meminta keterangan pihak yang menggelar pesta dangdut tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan menyelundupkan 3 kg lebih sabu di Batam, Kepulauan Riau. Dengan menggunakan seragam, pelaku dengan leluasa menyelundupkan sabu bersama seorang wanita. Sabu ini rencananya akan dikirim ke Surabaya, Jawa Timur setelah diambil dari kota Pekanbaru. Dwi Putra, seorang pegawai negeri sipil Bandara Ngurah Rai Bali, digeledah petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadim Batam dan ditemukan paket-paket sabu yang ditempelkan di badannya. Dwi Putra menggunakan seragam sehingga memungkinkan masuk bandara tanpa pemeriksaan. Dwi Putra ditangkap bersama seorang wanita temannya yang akan menuju kota Surabaya. Sebelumnya Dwi melakukan penerbangan dari kota Pekanbaru Riau. Hanya mengambil barang itu dari Pekanbaru. Nah, kemudian saya hanya membawanya lagi langsung ke Surabaya. Kamu udah berapa kali meloloskan sabu ini ke Surabaya? Oke, baru sudah ini jalan yang ketiga. 3 kali. Di Pekanbaru itu kamu ngambil narkobanya selama 3 kali itu di Pekanbaru? Siap. Oke. Terus kamu bisa lolos 2 kali itu apa karena kamu pakai baju dinas atau gimana? Siap. Mau dinas. Karena pakai baju dinas kamu lolos di situ. Artinya ketika kamu memakai baju dinas tidak ada pemeriksaan seperti penumpang lain. Pada umumnya seperti itu. Dwi Putra ditangkap setelah petugas mengamankan teman wanitanya karena kedapatan membawa sabu 1 kg. Modus body stripping atau dilekatkan di tubuhnya. Jumlah total barang berapa, Bang? Total barangnya mencapai 3090 gram jenis sabu-sabu. Barangnya dari mana, Bang? Barangnya berdasarkan informasi awal dari wawancara, mereka mengatakan bahwa mengambil barang tersebut di Pekanbaru, kemudian berangkat ke Batam, dan akan tujuan akhirnya adalah... Dari hasil pemeriksaan ternyata Dwi telah berulang kali membawa sabu yang dipesan seorang bandar besar di Bali yang menjalani hukuman di dalam lapas. Kedua pelaku mengaku mendapat upah 60 juta rupiah sekali membawa sabu. Para pelaku terancam hukuman mati. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan hilang, seorang pelajar SMP ditemukan tewas dalam karung di aliran Sungai Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam karung ditemukan batu pemberat, sementara sepeda motor korban hilang. Identitas mayat korban pembunuhan yang dimasukkan dalam karung di aliran Sungai Merah, Desa Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang akhirnya terungkap. Korban adalah NW, remaja 13 tahun, warga Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba. Saat ditemukan, di dalam karung didapati batu pemberat. Pelajar kelas 2 SMP ini dilaporkan hilang sejak 9 hari lalu. Terakhir korban pamit hendak membeli sarapan dengan mengendarai sepeda motor. Polisi memeriksa 13 saksi termasuk keluarga korban.
Jadi sepeda motor yang digunakan korban sampai saat ini juga belum ditemukan. Polisi sedang berupaya untuk melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara melakukan penyelidikan. Polisi juga mengamankan barang bukti lain untuk mengungkap pelaku pembunuhan ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali memeriksa saksi tambahan 4 orang dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Sukoharjo, Jawa Tengah. Penambahan saksi ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain. Tersangka yang sudah ditangkap membunuh satu keluarga untuk memiliki mobil korban. Satu keluarga Suranto, warga desa Duetbagi, Sukoharjo ditemukan tewas oleh kakak kandungnya di dalam rumah setelah tetangga sekitar merasakan bau menyengat. 4 korban, Suranto, istrinya dan 2 anaknya yang masih di bawah umur, tewas berdekatan di ruang depan. Keempat korban tewas dengan luka tusukan senjata tajam. Kurang dari 24 jam setelah memeriksa 6 saksi, polisi menangkap tersangka pembunuhan keluarga Suranto. Henry Taryatmo, pelaku pembunuhan, masih kerabat korban sekaligus teman bisnis Suranto. Henry mengaku nekat membunuh korban karena terjerat utang. Tersangka ini mempunyai hubungan teman atau kerabat dari korban yang meninggal. Untuk motif yaitu karena adanya masalah hutang. Pelaku mempunyai hutang yang cukup banyak, kemudian dia mempunyai keinginan menguasai apa yang dimiliki oleh korban. Pelaku mempunyai hutang di luar, bukan dari korban. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap Henry untuk mengungkap pembunuhan yang dilakukan karena kemungkinan ada keterlibatan orang lain. Kan kita periksa, sudah kita periksa 6, yang akan kita periksa 4 itu total 10 saksi. Dan kalau pelaku ini pelaku tunggal atau bagaimana, Dan? Pelaku tunggal atau ada kemungkinan? Untuk sementara kita masih melakukan pendalaman dan sementara pelaku tetap masih satu. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal mati. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, sopir dan 3 penumpang bus Widya yang tewas akibat tabrakan beruntun di tol Cipali telah dimakamkan. Tabrakan terjadi karena bus Widya yang akan menyalip minibus di depannya menghantam tronton yang mogok di bahu jalan tol. Barusan pisan bus. Video amatir merekam detik-detik kecelakaan maut di tol Cipali Majalengka, Jawa Barat yang menewaskan sopir bus Widya dan 3 orang penumpangnya. 11 penumpang lainnya luka-luka. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Juli, sopir bus Widya, dimakamkan di TPU Desa Bantarwaru, Kecamatan Legung. Tabrakan beruntun terjadi saat bus Widya hendak menyalip minibus di depannya melalui jalur kiri. Namun bus menghantam tronton yang mogok di bahu jalan di tol Cipali yang menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Bus lalu terguling dan ditabrak minibus dari belakang. Dia menyalip kendaraan elep, salip kiri, kemudian di depan ada kendaraan Fuso yang lagi mengalami kerusakan dan lagi ganti ban. Ya. Salip kiri kemudian mengenai kendaraan Fuso, kemudian oleng ke kanan dan terguling. Ketika terguling, kena lagi ke kendaraan elep tersebut. Kecelakaan maut ini masih diselidiki polisi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Mirsa, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya mencabut laporan kasus perampasan yang dilakukan sang suami. Meski laporan telah dicabut, namun pelaku masih berstatus wajib lapor. Sebelumnya, sang suami merampas dompet istri karena kedapatan sedang berduaan dengan pria lain. Kasus ibu yang menangis saat sang suami akan dibawa ke Polsek Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan berakhir damai. Penyidik Reskrim Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
resmi menghentikan perkara ini karena sang istri mencabut laporannya dan mengingat memiliki anak yang masih kecil. Meski jalur perdamaian telah ditempuh kedua pihak, namun terduga pelaku masih berstatus wajib lapor di Polsek Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya JA alias Robi 40 tahun nekat menjamret dompet istrinya SG 31 tahun lantaran cemburu dan tidak terima sang istri dibonceng laki-laki lain saat melintas di Jalan Raya Rapocini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kakak beradik yang masih di bawah umur diperkosa 2 pria kakak beradik di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Selama 7 bulan memperkosa, para pelaku mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Pemerkosaan dilakukan di tengah perkebunan saat korban ditinggal orang tuanya. Sori dan Sarkani, kakak beradik ini ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap polisi di Desa Kuripan 2, Ogan Komering, Ulu Selatan. Pria berusia 30 dan 33 tahun ini merupakan pemerkosa 3 bersaudara yang masih di bawah umur. 3 korban merupakan adik ipar Sori yang diperkosa di tengah perkebunan sawit saat ditinggal orang tuanya. Dia tuh makannya dia ya sama lah dengan aku yang susah, ikut dia di kebun, nggak ada ponak lain. Memang dari kecil melihara dia tuh, warga 3 sama emaknya. Itu kan itu tuh bukan binatang melihara. Iya kan. Para pelaku ditangkap setelah 3 korban yang berusia 13, 14, dan 15 tahun melapor ke kantor polisi. Bahkan salah satu korban kini dalam kondisi hamil. Itu gimana itu? Korbannya semuanya 3 bersaudara, 3-3-nya juga masih di bawah umur. Oleh karena itu dilaporkan oleh kakak yang bersangkutan atau kakak korban. Dan kita langsung sigap untuk mengambil tindakan, dibantu dengan aparat polsek juga untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dijerat pasal kekerasan dan pemaksaan pada anak di bawah umur. Dari Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan.